Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Botika di sini. Kali ini kita akan bahas kembali materi mengenai statistik di part keempat. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak suatu data. Ukuran letak suatu data meliputi kuartil, desil, dan persentil. Nah, tapi sebelum kita mulai membahas, jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ukuran letak suatu data dapat dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah berurutan menjadi beberapa bagian yang sama, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah sekumpulan nilai yang sudah diurutkan dari data terkecil hingga terbesar dapat dibagi menjadi 4 bagian. Ukuran letak yang membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Perlu diperhatikan di sini bahwa datanya itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kuartil dibagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kemudian kuartil tengah atau Q2. Q2 itu akan sama dengan median, dan yang ketiga adalah kuartil atas atau Q3. Kita mulai dari kuartil data tunggal. Untuk menentukan nilai kuartil dari data tunggal, kita harus menempuh langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita urutkan data dari nilai terkecil sampai terbesar. Kemudian kita tentukan letak kuartilnya dengan rumus-rumus berikut. Untuk kuartil 1, itu data dibagi menjadi 1/4 dikali N plus 1. Untuk Q2 rumusnya sama dengan median, atau boleh juga 1/2 dikali N plus 1, dan untuk Q3 sama dengan data ke 3/4 dikali N plus 1. Ini kita coba bahas soalnya. Kita akan coba bahas kuartil data tunggal. Nah, di sini kalau kuartil 1 berarti data dibagi menjadi 1/4 bagian. Data kedua, kuartil kedua, itu data dibagi menjadi 2/4. Kita sederhanakan 2/4 itu jadi setengah bagian. Makanya kenapa Q2 itu dinamakan dengan median atau nilai tengah. Kemudian kuartil ketiga itu data dibagi menjadi 3/4 bagian. Tapi data itu terlebih dahulu harus kita urutkan. Contoh, tentukan median, kuartil bawah, dan kuartil atas dari sekumpulan data berikut. Data yang kemarin ya. Ini soalnya ada bagian A dan bagian B. Langkah pertama, kita tetap urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Datanya sini sudah Putika urutkan. Di sini total datanya ada 9, berarti datanya ini adalah data ganjil, tapi tidak berpengaruh untuk itu. Kita akan tentukan kuartil satunya dulu, berarti Q1. Q1 itu akan sama dengan data ke 1/4 ya. Kita kasih data ke 1/4 N tambah 1. Berarti total datanya ada 9. Berarti data ke 1/4 dikalikan 9 tambah 1. Ya. 9 tambah 1. Berarti kan 10. Berarti 10 dibagi 4. Berarti total datanya itu adalah data ke 2,5. Nah, data 2,5 itu berarti kan data kedua dan data ke setengah ya. Berarti kita ambil Q1-nya di sini adalah data ke-2. Data kedua mana? Ini data ke-1. Data ke-1, data kedua itu ambil berarti 5. Ya, berarti 5. Ditambah data ke setengahnya. Data ke setengah berarti 2 ditambah, ini 1/2 gitu ya. Ini datanya. 2 ditambah data ke 2 setengahnya berarti 5. Kita tambah dengan setengah dari
7 kurang 5. Nah, 7 kurang 5. Berarti setengah 7 kurang 5 berapa? Hasilnya adalah 5 ditambah. Ini kan 7 kurang 5, 2. 2 itu kan setengah dari 2 itu 1. Berarti total dari Q1 atau kuartil 1 nilainya adalah 6. Seperti itu. Ya. Jadi ada setengahnya berarti kita kurangkan dulu 7 kurang 5. Kemudian ada Q2. Q2-nya karena ini datanya adalah data ganjil, berarti di sini kan bagi jadi setengah ya. Data ke setengah N tambah 1. Berarti tetap kan N tambah 1-nya berarti kan 10 ya. Berarti datanya itu data ke 5 karena hasil dari sini adalah 10. 10 dibagi 2 berarti itu data ke 5. Jangan ditulis nilainya jadi 5. Tapi kita hitung dulu data kelima itu letaknya berapa angkanya. Berarti Q2 kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Kalau kemarin median kita bagi 2, di sini jadi 4 bagian yang sama. Di sini juga jadi 4 bagian yang sama. Tapi kalau ini pakai rumus. Berarti data kelima Q2-nya adalah 8. Gitu ya. Kemudian Q3. Q3 data dibagi menjadi 3/4. 3/4 bagian. Berarti 3/4 dari 10. D-nya itu berarti 3/4 dari N tambah 1. N tambah 1-nya itu 9 ya. 9 tambah 1. Berarti kan 10. Berarti hasil yang didapat adalah datanya adalah data ke 7,5 atau 7,5. Nah, kalau 7,5 lagi berarti yang setengahnya kayak yang tadi di kuartil 1. Berarti Q3 diambil data ke 7 ditambah dengan data ke setengah dari nih, data ke-7 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini data ke-7 ada di 15. Berarti kita kurangkan dengan data yang di depannya. 17 dikurang 15. 17 dikurang 15. Berarti datanya adalah 15 ditambah 1. Berarti data Q3 atau kuartil 3-nya adalah 16. Itu untuk data tunggal mencari kuartil dan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kita lanjut ke data yang B. Kita urutkan dulu ya. Oh, ini sudah diurutkan. Urutkan dari data terbesar sampai yang terkecil. Berarti Q1-nya itu kita ambil dari setengah seperempat. Data seperempat dikali N tambah 1 lagi. N ada berapa? 8 tambah 1. Sama dengan data ke seperempat dari 9. Berarti 9 dibagi 4. 9 data ke 9 dibagi 4. Berarti dia hasilnya 2, 1/4. Berarti data kedua ditambah seperempat dari data yang ada. Berarti data kedua mana? Data kedua kita ambil dari ini. Ini data kedua 30. Berarti 30 ditambah seperempat dari data yang ada di depannya, kita kurangkan kayak tadi. Berarti 34 dikurang 30. 34 dikurang 30. Hasilnya 30 ditambah
1. Berarti hasilnya adalah 31. Gitu. Begitu pula untuk Q2, Q3 itu juga sama ya, silahkan dicari. Kita lanjutkan ke kuartil data berkelompok. Hitunglah semua kuartil pada distribusi frekuensi pada tabel berikut. Ketika sudah sediakan tabel dengan frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini ada rumus Q I ini tergantung kuartil yang ditanyakan. Misalkan kuartil 1 berarti I-nya 1, kalau kuartil 2 berarti I-nya 2, kuartil 3 berarti I-nya 3. Tapi bawah ditambah 1/4 I. Ini juga tergantung I-nya ya, mau kuartil 1, 2, dan 3 tergantung apa yang ditanyakan. Misalkan Q1 dulu, Q1. Berarti Q1 itu data dibagi menjadi 1/4 bagian. Kita cari dulu data dibagi jadi 1/4 bagian. Berarti 1/4 dari 40 ya. Dari 40. Ini untuk menentukan letak kelas Q1-nya dulu. Berarti kan dia 10 nih. Nah, 10 kita cek di frekuensi kumulatif. Di mana 10? 10 itu berarti ada di sini ya. Lihat. Kalau di sini kan datanya cuma sampai data ketiga. Kalau di kelas kedua datanya sampai data ke-12. Berarti 10 berada di kelas ke-2. Ini letak kelas Q1. Letak kelas Q1. Berarti kalian harus tentukan dulu letak kelasnya. Setelah ditentukan letak kelasnya baru kita masuk ke rumus Q1 yang ada di atas. Berarti Q1-nya itu adalah tepi bawahnya diambil dari kelas yang tadi sudah kita tentukan. 26 dikurang 0,5 berarti 25,5 ditambah ini yang I per 4 berarti 10 kan, I per 4 kali N nih, ini berarti kan 10. Berarti 10 dikurang frekuensi kumulatif itu frekuensi sebelum kelas Q1 berarti 3 dibagi dengan frekuensi kelas Q1-nya ada 9 dikali panjang kelas 5. Gitu. Berarti hasilnya adalah 25,5 ditambah 7 per 9 kali 5. Berarti 35 per 9 ya. Berapa 35 per 9? Itu 3,8. Hasilnya berarti 29,3. Ini untuk menentukan kelas Q1. Paham ya sampai sini? Kita akan cari dulu Q3-nya karena Q2 itu mencarinya sama dengan mencari median. Jadi kita akan lanjut dulu ke Q3. Q3 itu data dibagi menjadi 3/4 bagian. 3/4 dari 40. Jadi datanya itu data ke 30. Lihat, tentukan letak kelas Q3 ada di kelas mana? 30. Berarti 30 ada di sini. Kalau di sini datanya cuma sampai 29 aja. Berarti data ke-30 ada di kelas terakhir nih. Ini letak data Q3. Nah, berarti kita tentukan Q3. Berarti tepi bawahnya adalah 46 dikurang 0,5. Berarti 45,5. Ditambah 30 dikurang dengan frekuensi kumulatif di sini 29 di atasnya dibagi dengan frekuensi kelas ketiganya ada 11 dikalikan dengan 5. Berarti hasilnya adalah 45,5 ditambah 1, 5/11 ya. 5/11 itu
Hasilnya 0,45 berarti ditambah jadi 45,95. Untuk mengulang kembali materi tentang Q2, kita bahas kalian saja Q2-nya. Q2 itu data dibagi menjadi setengah bagian. Berarti setengah dari 40 sama dengan 20. Kemudian kita tentukan letak kelas Q2-nya. Itu berdasarkan frekuensi ada di kelas 36 sampai 40. Itu letak kelas Q2-nya ada di situ. Berarti kita masukin ke rumus Q2 atau kita masukkan ke dalam rumus median Q2 sama dengan tepi bawahnya kita ambil dari kelas yang tadi kita tentukan 36 dikurang 0,5 yaitu 35,5 ditambah dengan setengah dari data yaitu 20 kita kurang dengan FK atau frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas Q3 yaitu 16. Berarti 20 kita kurangkan dengan 16 dibagi dengan frekuensi kelas Q2 atau kelas median yaitu 10 dikali panjang kelas 5. Kemudian hasilnya adalah 35,5 ditambah 2. 2-nya diambil dari mana? Dari 4 dibagi 2 ya. Jadi hasilnya 37,5. Sekarang kita akan bahas desil dari data tunggal. Hitunglah nilai dari desil keempat dan desil kedua dan desil keempat dari data berikut. Desil adalah sebuah data dibagi menjadi 1/10 bagian. Sini rumusnya juga hampir sama, tapi ini kita akan bagikan 10. Oke, kita akan urutkan data. Kita urutkan data. Di sini datanya ada data ganjil. Kita akan cari rumus yang pertama, desil data tunggal. Berarti D2 yang ditanyakan. Rumus desil adalah data ke I. Berarti I-nya itu 2, sesuai dengan desil yang ditanyakan. Kalau desilnya 5, ya 5. Berarti di sini kita cari data ke-2 dikalikan N. N-nya itu total 11. Berarti 11 ditambah 1, itu 12. Dibagi dengan 10. Ya kan? Berarti hasilnya adalah 24/10, berarti desil kedua adalah data ke-2,4 berarti 4/10. Berarti letak data kedua itu ini nih, 1 ya. Data kedua ditambah 4. Berarti 4/10. Data keempat 4/10 dari total data data ketiga dikurangi data kedua. Berarti hasilnya data kedua itu data ya, ingat ya, data kedua itu 1. Berarti data ke-2 kurang 1 itu 1, berarti 4 dikurangi 4 kali 1 4, 4 dibagi 10. 4 bagi 10 itu 0,4. Berarti desil kedua itu adalah 1,4 gitu. Jadi harus diingat untuk data keduanya. Kemudian kita cari data keempat. Apa desil keempat? Kita cari desil keempat. Berarti data keempat dikali 11 tambah 1. Jadi 11 tambah 1 bagi 10. Berarti yang didapat adalah data ke 12 kali 4 itu 12 kali 4 itu 48 ya. Berarti data 48 dibagi 10. Berarti datanya adalah data ke-4 4,8. Kemudian data ke-4,8 berarti data keempat mana? 1, 2, 3, 4. Ini data keempat adalah 2. Data keempat ada 2. Berarti data keempat ditambah dengan
8/10. Dari data keempat dikurang, data kelima dikurang data keempat. Data kelimanya adalah 3 kurang 2. Berarti hasilnya adalah data keempatnya 2 ditambah 0,8. 8/10 ya. Berarti desil keempat adalah 2,8. Nanti untuk yang B kalian boleh cari tahu sendiri ya. Untuk menghemat waktu, kita akan masuk ke presentil dari data tunggal. Kalau presentil, data dibagi menjadi 100 bagian. Kalau dari desil dibagi 10, kalau ini dibagi 100. Misal, hitunglah nilai presentil ke 65 dari data berikut. Berarti kita datanya urutkan dulu sama. Ini sudah terurut datanya. Kemudian kita cari dari presentil ke 65. Berarti kan I-nya itu 65 ya. Berarti data ke 65, N-nya ada 15. Berarti 15 tambah 1 dibagi 100. Berarti data ke 65 ditambah 16 dikali 16 ya, kali 16/100. Berarti dapatnya adalah data ke 10,4. Berarti diambilnya data ke 10, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ke 10 itu 7. Nah, berarti kan nanti hasilnya ada 8 dikurang 7 ya. 1. Berarti data ke 10 itu 7 ditambah dengan 4/100. 4/100 dari 8 kurang 7. Berarti data ke 10 itu 7 ditambah 4/100 itu 0,04. Berarti 7,04. Itu untuk presentil data tunggal dan desil data tunggal. Kita lanjutkan. Untuk desil data berkelompok. Nah, untuk desil data berkelompok rumusnya seperti di sini. Ada tepi bawahnya juga. Misal kita akan cari di sini desil 5 dan desil 9. Desil 5 aja dulu kita cari ya. Desil kelima berarti data dibagi menjadi 10 bagian. Berarti cari dulu letak desil kelimanya. D5 berarti data dibagi menjadi 10 bagian. Dikalikan dengan total datanya ada 40. Total datanya ada 40. Berarti 5/10 dari 40 adalah 20. Nah, letak kelas desil berarti lihat di frekuensi 20 itu datanya sampai mana nih? Sampai sini. Berarti letak kelas desil kelima berada di kelas keempat. Kita tentukan berdasarkan rumus tepi bawah. Desil kelima. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah 36 kurang 0,5 berarti 35,5. Ditambah data yang dibagi jadi 10 bagian. 5/10 tadi kan hasilnya dapat 20. Kita kurang dengan frekuensi kumulatif. Di kelas atasnya ada 16. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas desil 5 yaitu 10 dikalikan dengan panjang kelasnya ada 5. Berarti di sini 35,5 ditambah ini bisa coret 5 sama 10 di 2, 20 dikurang 16, 4 bagi 2, 2. Jadi desil kelima itu 37,5. Ini nanti hasilnya sama dengan nilai median yang tadi kita cari. Jadi desil ke 5 itu sama dengan median atau Q2. Kita cari di sini presentil ke 30 aja. Berarti data
presentil dibagi menjadi I-nya itu data ke 30. Berarti 30 per 100 ya. 30 per 100 dari 40. Gitu. Coret, 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 coret. Berarti 12 di sini. Nah, 12 ini letak kelasnya di mana? Tepat di sini. 26 sampai 30. Berarti untuk presentil ke 30, tapi bawahnya adalah 26 kurang 0,5, berarti 25,5 ditambah tadi 12 dikurang dengan frekuensi kumulatif di atasnya yaitu 3 nih, di sini ada 3, 12 kurang 3 dibagi dengan frekuensi kelas presentil ke 30 yaitu 9 dikali panjang kelas 5. Maka hasilnya adalah 26,5. Sekian pembahasan materi kali ini dari Bu Tika, yaitu terkait letak data yang membahas mengenai kuartil, desil, dan presentil. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.